Shalom adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah udah pada cantik-cantik sama ganteng-ganteng nih Kak. Kira-kira mau ngapain ya? Mau melakukan ibadah sekolah minggu, Kak. Oke, adik-adik yang di rumah udah siap ya untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita mau memasuki ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas pagi yang indah dan cerah ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali membuka mata, untuk kembali bangun, melakukan aktivitas kami. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau masih mengizinkan kami melakukan ibadah, walaupun secara online di rumah kami masing-masing, Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi ibadah kami, memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kiranya Tuhan sertai kami, tiap-tiap kami, Tuhan hadir di tempat kami saat kami beribadah ini. Engkau yang menyertai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oke, hari ini Kak Ellen gak sendirian adik-adik. Kak Ellen ditemani sama kakak cantik yang di sebelah kanan Kak Ellen ini. Pasti adik-adik pada penasaran, siapa sih namanya? Kok cantik banget? Kok kayaknya barusan lihat ya. Oke, langsung aja ya adik-adik, kita suruh kakaknya perkenalan. Silakan Kak. Halo adik-adik. Kenalkan, nama kakak Deva. Kalau di jalan bisa, kalau ketemu hello bisa ya. say hello, bisa hai Kak Deva. Oke, jadi namanya adalah Kak Deva. Coba adik-adik ulangi lagi, siapa namanya? Kak Deva. Oke, nanti adik-adik kalau ketemu bisa say hello ya sama Kak Deva. Nah, di pagi ini kita mau ajak adik-adik untuk bersemangat Kak Deva. Iya nih, kita bersukaria, memuji nama Tuhan. Kita mau memujikan apa nih Kak Deva untuk biar adik-adik tambah bersemangat di pagi ini? Mari kita Kak memujikan nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Oke, kita mau memujikan. Mari kita bersukaria. Adik-adik sambil tepuk tangan ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Wah, kayaknya adik-adik masih lemes nih Kak Deva, masih ngantuk. Gimana kalau kita ajak adik-adik untuk kembali memujikan? Mari kita bersukaria lagi. Biar adik-adik udah biar nggak ngantuk, biar nggak lemes. Oke Kak Deva, boleh pimpin deh. Mari kita bangkit berdiri untuk kita memuji nama Tuhan. Apa Kak? Mari kita bersukaria. Karena lagunya Mari Kita Bersukaria, jadi adik-adik juga harus bersukaria ya. Oke? Iya. Oke. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya.
sudah mulai bersemangat nih, Kak. Iya. Nah, kita mau ajak adik-adik, karena adik-adik tadi udah bersukaria, Iya. udah mulai semangat, dan biar tambah semangat, kita mau ajak adik-adik untuk mendaki gunung, Kak. Mendaki gunung, melewati lembah, melewati padang hijau, kita ajak adik-adik berrekreasi. Nah, kita mau memujikan daki-daki gunung. Nah, adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri ya. Kita mau memujikan ini dengan gerakan. Jadi biar tambah semangat, biar keringatan nih Dan kayak bisa kakak-kakak. ikutin gerakan kita Iya, ya, Kak. dan bisa ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di Iya. depan sini. Oke? Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang gelap, melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, datang kaulah Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, datang kaulah Yesusku. Nah, aduh, udah keringatan nih kakak-kakak yang di sini. Adik-adik yang di rumah gimana? Udah panas belum? Gimana kalau kita mau ajak adik-adik untuk mengajak papa mamahnya untuk melakukan gerakan ini, nanti biar bisa lebih semangat lagi. Iya, bener nih, Oke. Kak. Papa mamahnya diajak dong adik-adik untuk melakukan untuk gerakan Gerakan-gerakan. mendaki-daki gunung, melewati lembah. Sambil kita membayang kalau kita mendaki Oh beneran. iya bener. Ya, oke, kalau gitu kita mau pujikan sekali lagi, tapi adik-adik ajak keluarganya, ajak kakak, ajak adiknya, ajak mamahnya, ajak Iya, papahnya. Oke? bener. Oke, kalau gitu kita pujikan sekali lagi, daki-daki gunung. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri
beri kemuliaan bagi Tuhan. Duh, habis ini kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau memberikan Persembahan. Oke. Nah, sekarang kita mau memberikan sedikit berkat yang kita terima dari Tuhan melalui persembahan. Nah, ada yang di rumah bisa persiapan persembahannya, kemudian dimasukkan ke amplop, lalu dititipkan ke mama atau papahnya, biar nanti mama papahnya yang mengantar ke gereja. Oke, adik-adik siapkan dulu ya. Nah, sambil kita menyiapkan persembahan kita mau memujikan apa nih Kak Deva? Kita beri syukur, menyanyikan lagu dengan judul beri. Kita mau memasuki firman. Sebelum kita memasuki firman, kita mau berdoa dulu adik-adik. Oke, kita siapkan hati kita untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mempersembahkan sedikit dari berkat yang kami terima Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu nanti Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati dan telinga kami Tuhan untuk kami menerima firman-Mu nanti. Kiranya Tuhan bimbing kami dan Tuhan sertai kami di dalam firman nanti. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengurapi kami di dalam kami mendengarkan firman nanti. Dan biarkanlah firman yang nanti akan disampaikan dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Budiati. Shalom adik-adik yang ada di rumah, gimana kabarnya pagi hari ini? Tadi sudah bernyanyi bersama siapa ya tadi ya? Oh ya, ada Mbak Deva, betul ya, Kak Deva dan Kak Ellen ya. Kalau Kak Ellen sudah kenal ya, adik-adik sudah berkali-kali memimpin pujian ya. Nah, senang sekali ya kita masih bisa bertemu kembali pagi ini dalam ibadah sekolah minggu di KJTU Jemaat Semarang 3 meskipun secara online adik-adik ya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Semangat? Ya, Putri berharap pagi ini kita semangat ya, seperti minggu-minggu yang lalu ya. Kita siap mendengarkan firman Tuhan, seperti tadi Kak Deva bilang, sudah siapkan Alkitabnya, siapa yang sudah bisa baca? Sudah siap Alkitabnya? Siapa yang belum? Yuk cepet-cepet lari. Cari Alkitabnya. Yuk diambil. Ya, Putri tunggu. Ya, sudah siap? Mari. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa ya, tapi mungkin Putri akan mengajak kalian berdoa lagi untuk mempersiapkan hati kita lagi ya. Kita akan berdoa untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan bahkan kami juga diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini. Cerita firman Tuhan yang akan kami terima, kiranya Tuhan berkati. Tuhan yang akan berbicara, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini, dan kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu,
berbicaralah kepada kami semua Tuhan, supaya kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah pembacaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, adik-adik, pagi hari ini ya, kita akan belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik mungkin sudah lama sekali tidak saling bertemu ya. Nah, Putri juga sudah lama nggak bertemu ya secara langsung dengan adik-adik. Ya, siapa saja ya yang Putri sebut namanya ya, yang mungkin lama sudah nggak ketemu. Lama kita nggak ketemu ya, kangen ya kita ya. Dek Ruben, Keca ya, Dek Dea, terus Vide, Gracia, siapa lagi Dek Siel, Geri ya, Geri semangat Geri. Ya yang lain banyak banget ya. Nah mungkin Putri tidak bisa menyebut satu persatu, tapi Putri percaya adik-adik sudah siap di depan laptop atau mungkin di depan HP masing-masing ya. Nah adik-adik mari hari ini ya mungkin kita harus tetap percaya ya. Pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Ya, kita harus tetap percaya pada Tuhan Yesus karena kita yakin bahwa Tuhan Yesus apa? Menyelamatkan kita ya. Meskipun saat ini adik-adik dalam keadaan mungkin harus di rumah saja. Mungkin adik-adik belum boleh ke gereja karena adik-adik yang masih kecil-kecil memang kita harus patuh pada peraturan pemerintah ya. Belum boleh ke gereja, belum boleh ikut beribadah di gereja ya, tapi harus di rumah dulu ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyelamatkan kita ya. Jadi seperti tema kita pagi hari ini ya, kita percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkanku ya. Coba sebut nama masing-masing. Percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan. Nah, sebut namanya. Siapa? Ya, kalau Putri ya. Putri, ya. Menyelamatkan Putri. Ya. Nah, Dedek sudah menyebut namanya ya. Nah, Dedek kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin yang sudah bisa membaca, bisa membuka dari kitab Bilangan. Ya, kitab Bilangan. Dedek coba urutkan dari depan ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Nah, coba dibuka. Bilangan 21 ya. Ayat 4 sampai 9. Nah, jadi nanti yang sudah bisa baca atau mungkin yang belum bisa baca bisa minta tolong untuk dibacakan ya. Nah, adik-adik cerita ini masih ada kaitan dengan Bapak Musa ya. Nah, Bapak Musa dari minggu yang lalu pun kita masih mendengarkan cerita tentang Bapak Musa. Di mana Bapak Musa yang waktu itu masih bersama bangsa Israel ya untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir ya. Nah, di beberapa minggu yang lalu, nah Dede ada yang masih ingat enggak? Putri waktu itu bercerita tentang tiang awan, tiang api ya. Kemudian mana? Ya, Dede ada yang ingat enggak? Ada mana? Mana itu apa? Siapa yang tahu? Oh iya, siapa tadi yang jawab? Mana adalah semacam apa? Ya, embun yang ada di permukaan tanah ya, yang selalu jatuh tiap pagi dan dikumpulkan oleh bangsa Israel untuk apa? Untuk ya, makan ya. Setiap hari Tuhan Yesus Tuhan Allah ya, Tuhan Allah waktu itu kita belum mengenal Tuhan Yesus waktu perjanjian lama ya. Jadi waktu itu yang dikenal Tuhan Allah Bapa selalu menyediakan makanan ya di waktu pagi dalam bentuk mana, di waktu sore dalam bentuk apa? Jadi ada yang ingat? Burung puyuh, iya. Nah, Tuhan Allah sangat baik sekali ya. Tetapi bangsa Israel bagaimana? Masih sering kali menggerutu ya, marah-marah. Nah, Dedek, kali ini juga kita akan mendengar cerita tentang bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel juga
baru saja mengalami kemenangan ya. Betapa Tuhan Allah itu sangat-sangat mengasihi. Mereka dilindungi, dibimbing keluar dari tanah Mesir. Tapi masih saja mereka ingat-ingat terus tentang keadaan Mesir. Mereka ingin kembali ya, setiap kali di padang gurun mengalami masalah ya, dari sejak mereka jalan harus keluar dari tanah Mesir. Ada masalah ya, selalu ada masalah. Tetapi setiap kali ada masalah Tuhan selalu apa? Menolong. Nah, setelah ditolong bersyukur ya, tetapi sebentar lagi lupa. Terus apa? Marah lagi. Menggerutu ya. Nah, adik-adik, kita mungkin sebagai manusia kita agak bosan ya mendengarkan kisah dari bangsa Israel ini. Kok sidik-sidik marah gitu ya? Marah sama siapa? Tuhan, ya. Tapi Tuhan itu penuh kasih ya, adik-adik, melalui Bapak Musa. Bapak Musa selalu memintakan ampunan ya untuk bangsa Israel supaya Tuhan Allah Bapa tetap memberkati. Nah, sama juga cerita kali ini juga gitu. Jadi bangsa Israel yang sudah mau masuk ke tanah Kanaan ya. Jadi dalam perjalanan juga mereka itu baru saja menang ya, menang melawan raja negeri Arad ya, raja negeri Arad ya. Nah, lalu mereka itu betul-betul ditolong ya oleh Tuhan karena mereka menang bukan karena kekuatan sendiri. Mereka menang karena Tuhan Allah ya. Nah, saat itu mereka bersukaria. Terima kasih Tuhan, terima kasih gitu ya. Tapi ternyata setelah mereka dari situ menang ya, mengalahkan Raja Arad, mereka itu berangkat dari Gunung Hor ya, berjalan ke arah Laut Tebrau. Laut Tebrau itu kemarin yang ceritanya lautnya terbelah, di mana bangsa Israel bisa jalan ya di tengah laut ya. Nah, tapi di sini mereka berjalan ke arah laut untuk mengelilingi tanah Edom. Ya. Namun mereka yang baru saja ditolong Tuhan itu kemudian marah-marah lagi. Duh, kok marah lagi tuh? Gitu ya. Jadi mungkin ya bosan ya dengar ceritanya, marah-marah terus. Ya, tapi ternyata ini memang terjadi ya. Adik-adik, kisah dari bangsa Israel yang seperti ini mungkin ini tidak boleh ditiru ya, adik-adik. Ini contoh yang tidak baik. Nah, adik-adik, cerita ini adalah kisah yang terjadi ya saat itu. Jadi kita percaya bahwa memang bangsa Israel itu seringkali lupa akan pertolongan Tuhan ya. Termasuk ini. Begitu menang, terus mereka berjalan ke arah Laut Tebrau dan mereka merasakan bahwa mereka itu ingin kembali lagi ke Mesir. Duh, Musa, Bapak Musa, saya itu kok ya kayak gini terus ya, masih tidak mau bersyukur ya. Mereka ini merasa Musa atau Allah membawa mereka untuk mati ya. Kenapa? Mereka lupa. Padahal selama itu mereka masih menerima mana ya, setiap pagi Tuhan masih memberi mana, melimpahkan berkat, mencukupkan makanan ya. Tapi ya karena mungkin bangsa Israel ya, namanya juga manusia, seringkali lupa ya, seringkali bersungut-sungut, gampang marah ya, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Bapak Musa, sehingga mereka lupa akan berkat-berkat Tuhan yang sudah diterima. Nah, adik-adik, mereka itu merasa bosan, maemnya kok mana terus, rasanya nggak enak, katanya gitu ya. Nah, mereka lupa. Padahal kalau Tuhan Allah tidak menyediakan mana, bagaimana dengan kehidupan mereka? Tentu akan kelaparan gitu kan. Waktu itu
mereka bilang lapar gitu ya. Akhirnya Tuhan memberi mana, ya, menyediakan mana di waktu pagi, memberi burung puyuh di waktu sore ya, di waktu petang. Tapi mereka masih bersungut-sungut. Akhirnya gimana? Ya, mereka itu tidak percaya ya bahwa Tuhan itu selalu menolong, selalu lupa akan pertolongan Tuhan ya. Akhirnya bagaimana? Tuhan Allah marah. Wah, ya adik-adik ingat ya. Tuhan Allah yang penuh kasih itu bisa marah kepada kita ya. Bisa. Kenapa? Karena melihat kedegilan ya atau ndableknya orang Israel ini ya. Akhirnya marah. Nah, di padang gurun itu banyak sekali binatang yang buas ya. Termasuk ada banyak ular ya, di sana banyak ular. Nah, ular-ular ini kalau di Alkitab disebut ular tedung gitu ya. Apa Dedek? Ular tedung ya. Ular tedung itu apa? Nah, ular tedung itu mirip dengan ular sendok, ular kobra ya. Wih, ngeri ya. Siapa yang pernah ketemu ular? Oh ya, ada ular yang mungkin di rumah kalau pas habis banjir tuh ada ular air ya. Belang-belang. Itu aja ngeri ya, Dek-dek. Coba apalagi ini ular kok kobra, ular sendok itu ular yang mematikan ya. Bisanya itu bisa disemprot ya lewat taringnya ya. Kalau kena mata bisa kita buta. Kalau menggigit nanti tusukkan ke tubuh manusia bisa mati ya. Karena apa? Beku darahnya. Orang yang digigit ular itu beku ya, darahnya langsung beku, tidak bisa mengalir. Nah, akhirnya mati. Nah, Tuhan Allah juga begitu ya, akhirnya menyuruh ular-ular tedung itu supaya menggigit. Ngeri ya, menggigit bangsa Israel ya, karena Tuhan Allah merasa harus menghukum bangsa Israel yang seperti ini. Dan akhirnya ya mereka pada takut ya, karena banyak yang mati digigit ular ya, digigit ular. Ularnya sangat berbisa ya tadi ya, ular tedung itu sangat berbisa, akhirnya mati. Banyak yang mati. Nah, sehingga bangsa Israel kemudian merasa bersalah, merasa berdosa. Kemudian mereka meminta kepada Bapak Musa untuk memohonkan ampun kepada Tuhan ya, supaya Tuhan menjauhkan ular-ular yang berbisa itu dari mereka. Dan akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan itu tidak lagi mendatangkan ular tedung ya. Dan Tuhan memang betul-betul mengabulkan. Nah, inilah kasih Tuhan ya. Betapa Tuhan masih sabar ya, sabar menghadapi keadaan yang tidak baik ya. Orang-orang yang mungkin kalau dipikir sangat-sangat membosankan ya, tapi Tuhan masih berbelas kasih ya. Itulah Tuhan yang kasih, Allah yang penuh kasih ya, meskipun tadi menghukum ya karena dablek gitu ya. Nah, sama seperti kita ya. Jadi kalau dablek ya pasti dihukum gitu ya, sama siapa? Ya mungkin sama Tuhan lewat siapa? Mungkin orang tua atau yang lain ya. Kalau kita dablek pasti dijewer gitu ya. Nah, Dedek makanya jangan dablek. Nah, jadi tadi ceritanya Tuhan itu akhirnya kepada Musa bilang, Musa, ya, supaya bangsamu tidak mati ya, nanti yang digigit ular itu melihat ular tembaga. Jadi Musa diperintahkan untuk membuat ular tembaga. Tembaga itu logam ya, yang warnanya kuning tapi kuningnya agak merah ya, ular tembaga. Ular tembaga itu disuruh untuk dibuat ya oleh Musa, kemudian ditaruh di tiang, di sebuah tiang. Kemudian ular tembaga ini kalau sudah dipasang nanti Musa dipesankan oleh Tuhan supaya mengatakan kepada bangsa Israel ya, supaya selamat nanti kamu yang digigit ular
lihatlah ular tembaga yang ada di tiang itu, supaya kamu selamat. Nah, inilah perintah Tuhan. Dan akhirnya karena mereka mempercayai ya apa yang dikatakan Musa dan percaya juga akan apa yang diperbuat oleh Tuhan, akhirnya mereka yang dipatok ular ya, digigit ular, lalu memandang ular tembaga di atas tiang itu akhirnya jadi apa? Jadi hidup, tetap hidup dan selamat. Nah, adik-adik, ya kita belajar dari cerita atau kisah ini bahwa sebenarnya bukan ular tembaganya ya yang membuat bangsa Israel itu selamat. Tetapi apa? Ya, tetapi karena iman ya. Iman apa? Iman itu adalah percaya mereka ya. Jadi mereka percaya kalau lihat ular tembaga yang di atas tiang itu dia selamat. Nah, jadi bukan ularnya yang dalam bentuk tembaga itu yang menyelamatkan, tapi apa tadi ya, Dedek? Iman atau percayanya. Ya, Dedek percaya nggak sama Tuhan Yesus? Siapa yang percaya? Tunjuk jari. Ya, saya semua percaya ya. Putri yakin semua percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, kalau kita percaya, kita pasti selamat. Nah, kalau kita percaya bagaimana wujud kita percaya? Apa, Dek? Iya, betul. Kita harus patuh pada perintah Tuhan ya. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan kita percaya. Kalau dikatakan, ayo jangan berbohong. Nah, jadi berarti tidak boleh berbohong. Jangan mencuri, tidak boleh mencuri. Kemudian harus mengasihi. Ya, kita pun harus mengasihi ya. Kalaupun kita disakiti ya, mungkin kita agak aneh ya. Kok menyakiti kok malah dikasihi gitu ya. Nah, tapi inilah perintah Tuhan. Kalau kita percaya pada perintah Tuhan, bahwa orang yang mengasihi pasti akan selamat ya, karena percaya pada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Maka kita pun dikatakan punya apa tadi? Iman, percaya ya. Nah, dalam perjanjian lama mungkin saat itu Tuhan Yesus belum hadir ya, karena Tuhan Yesus belum lahir. Tuhan Yesus lahir di perjanjian baru. Jadi ular tembaga yang ditaruh di atas tiang tadi melambangkan Tuhan Yesus yang ada di kayu salib ya, digantung di kayu salib. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, dia pasti selamat ya, puji Tuhan. Dia pasti selamat. Nah, oleh karena itu, adik-adik, ya sekalipun kita masih kecil ya, kita belajar bahwa dengan memandang Tuhan Yesus kita selamat ya, adik-adik, bahwa kita memang adalah kepunyaannya, kita dikasihinya. Tapi kalau kita ndablek bagaimana tadi? Seperti bangsa Israel, pasti dihukum ya. Nah, mungkin disentil kupingnya, mungkin dijewer atau dicubit ya. Nah, tapi kita harus kembali kepada Tuhan ya. Kalau kita ingat, oh iya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus patuh ya, taat pada Tuhan Yesus melalui ya, kalau orang tua bilang ya, misalkan menasihati yang baik ya, kita harus patuh, kita taat ya. Berarti kita juga takut akan Tuhan, kita percaya, kita tidak ragu-ragu kepada Tuhan Yesus, kita percaya penuh padanya. Nah, adik-adik, itulah kisah dari bangsa Israel. Ada hal yang baik yang harus kita tiru, tapi yang jelek tadi, apa tadi? Marah-marah, lupa akan kasih Tuhan ya, jangan ditiru ya adik-adik. Kemudian apa tadi? Ya, seringkali tidak bersyukur ya, sudah diberi mana masih bilang belum diberi makan ya, tidak ada roti ya tadi gitu ya. Nah, ternyata kita tidak ya, harusnya kita tetap mensyukuri apapun itu. Kita anak-anaknya selalu dicukupi ya. Nah, Dedek, mari kita akan buka ya, Dedek yang sudah bisa baca bisa buka ayat hafalan kita dari Yohanes 3 ya, Dedek. Yohanes 3 ayat
14 sampai 15. Ya, coba siapkan ayatnya. Mari yang sudah bisa membaca, kita akan baca sama-sama dengan Putri. Sudah, Adik-adik? Yohanes berapa tadi? 3 ayat 14 sampai 15. Ya, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, adik-adik, itulah firman Tuhan. Ayat hafalan kita kali ini. Nanti adik-adik bisa tulis, yang sudah bisa menulis ya, di buku masing-masing untuk kita hafalkan, kita ingat-ingat ya, bahwa kita kalau memandang Tuhan Yesus, kita akan selalu selamat ya. Perkatakan yang baik ya. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus aku pasti bisa ya. Nah, ini jadi kekuatan kita bahwa kita pasti menang ya bersama Tuhan Yesus. Nah, Dedek, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang sudah kita terima ya, yang sudah menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Bahwa kami percaya akan kuasa-Mu yang sanggup menyelamatkan kami. Kami percaya bahwa Engkau sudah mati di kayu salib karena untuk menebus dosa kesalahan kami, menyelamatkan kami dari maut. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, Dedek, sebelum kita akan bertemu dengan Mbak Ellen dan Mbak Dewa, Putri akan ajak adik-adik untuk bernyanyi. Ya, adik-adik sudah bisa pasti ya. Dalam nama Yesus, gitu ya. Bisa? Ya. Ya, kita akan pujikan sama-sama untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini. Ya, mungkin bisa berdiri semuanya ya. Supaya semangat. Ya, yuk. Kita tunggu dulu musiknya. Yang mau goyang silahkan goyang ya, Dedek. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Ya, Dedek, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan, ada kemenangan. Puji Tuhan. Sampai bertemu di minggu depan dalam firman Tuhan yang selanjutnya. Shalom, selamat pagi. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Ibu Ibu Tri Budiati. Nah, tadi firmannya tentang apa sih adik-adik? Kita itu harus percaya bahwa Tuhan itu pasti menyelamatkan kita. Nah, apa sih wujud percayanya kita? Kita harus melakukan apa nih Kak sebagai wujud percaya kita tadi yang sudah disampaikan Putri? Kita harus patuh sama perintah Tuhan. Kalau misalnya kita patuh sama perintah Tuhan, kita harus saling mengasihi, kita harus saling menghormati, apalagi menghormati kedua orang tua kita. Nah, adik-adik yang di rumah jangan bersungut-sungut, jangan suka marah-marah kayak bangsa Israel ya Kak ya. Nanti Tuhan marah dong sama kita juga kalau kita bersungut-sungut. Nah, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu adik-adik. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Kau sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan terima kasih Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke Kak, sebelum kita menutup ibadah kita mau memujikan nama Tuhan sekali lagi nih. Apa nih Kak? Yesus pokok. Kita mau memujikan Yesus pokok. Adik-adik tepuk tangan ya, biar semangat. Karena meskipun udah di akhir ibadah, kita tetap sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.